Shalom, mari kita menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema godaan dosa. Godaan dosa. Saya ambil dari buku silsilah di kitab Kejadian bagian Kain. Kita telah belajar apa alasan yang mendasar korban Kain ditolak. Itu bukan masalah jenis korbannya. Tanaman atau binatang, bukan. Masalahnya ada pada orangnya itu sendiri yang memberi korban persembahan, yang memberikan korban persembahan. Iman orang itu. Maka Allah menerima bukannya korban persembahan yang Habelnya duluan, domba. Melainkan Allah menerima Habelnya duluan. Bukannya korban persembahan yang Habel duluan, tetapi Habel duluan, yaitu imannya. Imannya itu tampak pada domba, kambing domba sulung, yaitu kambing domba yang pertama kali lahir. Di sini kata sulung, anak sulung itu bahasa Ibraninya bekora, bekora yang artinya yang terbaik, bekora yang terbaik. Yang terbaik di antara domba-domba. Nah, anak sulung domba adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang di kemudian hari. Yesus, anak domba, memberikan korban persembahan dengan menumpahkan darah. Dan Allah menerimanya. Nah, Yesus menyembunyikan firman yang ia bawa ke dalam darahnya. Nah, sekarang kita lihat Kain. Kain pun bukannya korbannya yang salah, gandumnya yang salah, tetapi Kain sendiri, imannya itulah yang salah, imannya itulah salah. Karena Kain telah kehilangan iman, Allah juga tidak menerima persembahannya, gandumnya. Persembahan yang tidak disertai dengan firman, itu tidak Allah terima. Itu sebabnya, hari ini pun, diri kita yang memberi korban persembahan, kehidupan kita juga haruslah baik. Misalnya, seperti dikatakan di Ulangan 23 ayat 18 dikatakan, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab kedua-duanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Yang pertama, Allah yang memperhatikan dan mengasihi Kain sampai akhir. Allah yang memperhatikan dan mengasihi Kain sampai akhir. Kepada Adam yang telah memetik buah baik dan jahat, Allah pernah memberi 3 kali kesempatan. 1, meskipun Allah telah tahu di mana Adam bersembunyi, tetapi Allah memberikannya kesempatan untuk merasa bersalah di hatinya, di hati nurani dan menyesal. Makanya Allah berkata, apa? Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Yaitu kesempatan untuk merasa bersalah dosa di hati nuraninya. 2, tetapi karena telah melewatkan kesempatan yang pertama dan tidak bertobat, kini Allah memberi petunjuk secara detail. Maka dikatakan, apakah kamu telah makan dari buah pohon yang kularang itu? Kejadian 3 ayat 11. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ketiga, Allah pikir jika Allah terus mengocek dan menanyai istri Adam yang dikasihi, Hawa istri Adam yang dikasihi, maka Adamnya akan menyesal dan mengakui kesalahannya. Tuhan pikir jika terus bertanya dan mengoceh pada Hawa, maka Adam
menyesal dan mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Tuhan mengharapkan hal ini. Yaitu Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Seperti demikian, karena tidak kunjung bertobat, akhirnya Adam Hawa diusir dari Taman Eden. Dan itu membawa kematian. Seperti demikian, kepada Kain pun, sama seperti Adam dan Hawa, kepada Kain pun telah diberikan 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan. Kejadian 4 kepada Adam, Kejadian pasal 3. Kepada Kain, Kejadian pasal 4. Diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. Kapan-kapan saja? 1. Kesempatan pertama, ketika korban persembahannya ditolak. Kejadian 4 ayat 4. 2. Kesempatan kedua, ketika Allah menasihatinya sambil melihat kondisi dirinya, kondisi Kain, ya. Ayat 5 sampai 8. Kesempatan ketiga, ketika Allah bertanya tentang adiknya, tentang adik yang ia bunuh. Tentang adiknya, bertanya tentang adik yang ia bunuh. Kejadian 4 ayat 9. Kita lihat secara detail lagi. Poin 1. Kesempatan pertama Allah memperlihatkan melalui kesempatan pertama ini Allah memperlihatkan kepada Kain kondisi hati Allah. Kondisi hati Allah seperti apa? Kejadian 4 ayat 4, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya kan? Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, di sini kata diindahkan, tidak diindahkan. Tuhan mengindahkan, tidak diindahkan. Di sini kata diindahkan, bahasa Ibrani-nya syaha. Syaha artinya mengamati dengan perhatian, mengawasi. Bukannya melihat dengan asal-asalan atau dengan tidak perhatian. Sekilas begitu, bukan. Melainkan melihat dengan penuh perhatian, penantian atau harapan. Itu syaha. Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengindahkan. Tapi aslinya syaha artinya seperti demikian. Ketika gerombolan Korah memberontak, Musa berdoa seperti itu, saudara. Ya, Bilangan 16 ayat 15. Bilangan 16 ayat 15. Di sini dikatakan, Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Ya. Jadi, pada waktu perjanjian lama, jika Allah menolak korban persembahan, maka tidak ada cara lain lagi. Tetapi kita bisa maju ke hadapan Allah secara langsung dengan Yesus. Dengan Yesus sebagai apa? Pengantara. Sebagai pengantara. Maka betapa bersyukurnya kita itu. Amin. Ketika kita memberi persembahan, kita beri dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, kan? Nah, jadi Allah tidak mengindahkannya. Itu artinya jadi Tuhan memperlihatkan hati Allah. Maka saudara, seandainya tidak ada jawaban doa pun, sebenarnya kalau kita sadar itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Poin 2, kesempatan kedua. Lewat kesempatan kedua ini, Tuhan apain? Allah membongkar dosa yang ada di dalam hati Kain. Dosa yang ada di dalam hati Kain. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, ia sangat menggoda engkau. Ia ini apa? Dosa kan dosa?
dosa. Di sini kata menggoda, bahasa Ibraninya itu menggoda, itu teshika. Teshika artinya impian, keinginan, dambaan. Itu sangat menggoda maksudnya. Sangat menggoda itu impian, keinginan, dambaan. Kata tersebut berasal dari arti meluap-luap. Ada cangkir airnya meluap-luap. Atau mengejar sesuatu, mengejar. Kata ini hanya 3 kali muncul di Alkitab Perjanjian Lama, termasuk ayat di sini. Kejadian 3 ayat 16b. Engkau akan berahi, teshka kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu Kidung Agung 7 ayat 10 juga. Kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju, teshka. Nah, semua ini 3 ayat tersebut ini ekspresi yang menunjukkan dambaan yang sangat kuat, yaitu artinya mendambakan sangat bisa terkontrol. Karena ada dambaan, keinginan di dalam hati, maka laki-laki atau perempuan berbuat dosa kan? Memangnya orang berbuat dosa karena memang jenuh saja dan tidak ada kerjaan lain saja? Tidak kan? Di dalam Kain, keinginan dosa itu mengalir meluap-luap. Jadi seperti demikian, Tuhan terus memperhatikan Kain dan mengasihinya sampai akhir supaya dia segera bertobat, berbalik kembali, menyesal dan berbalik kembali kepada Tuhan. Ya. Tuhan memberi 3 kali kesempatan. Yang ketiga, poin ketiga, kesempatan ketiga. Allah akhirnya menunjukkan dosa yang tampak lewat perbuatannya. Akhirnya Tuhan menunjukkan dosa yang tampak melalui perbuatan Kain. Kejadian 4 ayat 9. Di mana Habel adikmu itu? Tuhan langsung bertanya kan. Di mana Habel adikmu? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Bukannya Tuhan berkata, kamu membunuh dia gitu. Bukan. Tetapi supaya sampai Kain sendiri bisa mengakui sendiri. Jadi Tuhan beri kesempatan lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Membunuh adiknya. Nah, di hadapan Allah yang melihat orang baik dan orang jahat, apapun tidak bisa disembunyikan. Amsal 15 ayat 3. Ayub 34 ayat 22. Tidak ada kegelapan apapun, kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Allah bukan hanya melihat perbuatan saja, tetapi juga motivasi di dalam hati yang tersembunyi di balik suatu perbuatan. Jadi dosa meskipun itu disembunyikan, tetapi akhirnya dosa itu sendiri yang keluar dan menghantui. Bilangan 32 ayat 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa apa? Dosamu itu akan menimpa kamu. Lebih tepatnya kayak menghantui, mencari, menemukan, menghantui. Meskipun demikian, meskipun diberikan 3 kesempatan, semuanya dilewatkan. Dari antaranya, coba kita lihat lagi, kesempatan kedua tadi, di situ muncul ungkapan sangat menggoda, ya kan? Kejadian 4 ayat 7, ia sangat menggoda engkau, dikatakan, ia sangat menggoda engkau, ia ini dosa kan? Ya sangat menggoda engkau. Kalau NAS dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sini NASB dikatakan, sin is crouching at the door. Ya. Nah, di sini kata dosa
muncul pertama kalinya di Alkitab. Nah, di sini dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya iblis sudah berjalan keliling. Sudah berjalan berkeliling. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling artinya tidak ada tempat yang tidak didatangi. Meskipun sudah percaya 10 tahun, 20 tahun atau pendeta atau siapapun, dosa tidak peduli, tidak pandang bulu. Allah ingin memegang Kain sampai akhir. Tetapi Kain jangankan bertobat, ia malah menentang Allah dengan berkata, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Yaitu Kain berkata bohong di hadapan Allah dan menjawab dengan berani. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kain yang telah menjadi model dari si jahat. Kain yang telah menjadi model dari si jahat. Coba kita bandingkan Kain dan Habel. Kain dan Habel permulaannya, ini perhatikan permulaannya. Awalnya dua-duanya menerima firman Allah, benih yang baik. Awalnya mereka dua-duanya menerima benih yang baik. Lukas 8 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 2, ya. Benih firman Allah, benih yang baik. Nah, kita lihat prosesnya gimana? Prosesnya pertama, lalang ditabur. Lebih menerima pikiran setan, benih iblis. Nah, di 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan diperdaya kelicikan. Maksudnya ini adalah Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Nah, kalau Habel, dia menerima firman Allah saja. Lalu kalau Kain, jadi dia orangnya dituntun oleh roh iblis. Kalau Habel dituntun oleh roh Allah. Kain, dia baginya ada keinginan daging dan hal-hal yang dari daging. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 7. Kalau dengan Habel keinginan roh. Hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Lalu Kain, dia berpikir pikiran kegelapan, dusta, akhirnya pembunuhan. Yohanes 8 ayat 44. Kalau dengan Habel, ya, dia hanya menerima kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah. Yohanes 8 ayat 45 sampai 47. Nah, hasilnya bagaimana? Kain, ia menjadi orang yang dimiliki iblis. Siapa punya? Dimiliki iblis. Nah, Kain itu benih kejahatan dan keturunan yang jahat. Yesaya 1 ayat 4, Roma 1 ayat 28. Dan akhirnya dia menjadi anak-anak kejahatan. Kalau Habel, dia menjadi anak Allah. Roma 8, 14 sampai 15. Yaitu ia menjadi roh. Ia menerima roh yang mengangkat anak. Ia menerima roh yang mengangkat menjadi anak. Ya. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Dan akhirnya dia menjadi anak-anak kerajaan surga. Matius 13 ayat 38. Nah, pertanyaannya, kapan iblis sang musuh menabur benih yang jahat? Kita tahu ini kan saudara, kapan iblis si jahat menabur benih? Kapan? Dikatakan di Matius 13 ayat 25 bahwa itu ketika orang-orang tidur.
Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Tidur secara rohani berarti mengejar hal-hal. Tidur secara rohani berarti mengejar apa? Mengejar hal-hal yang dari daging, dengan keinginan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, di sini pada akhirnya pikiran daging atau keinginan daging di ayat 6 dan 7 dikatakan keinginan daging. Keinginan, bahasa Yunaninya prenema. Artinya way of thinking, gaya pemikiran, ya, mentalitas. Ya, gaya pemikirannya kayak dari roh atau dari daging, ya. Makanya bisa diterjemahkan keinginan daging itu bisa diterjemahkan pikiran, bisa juga pikiran daging. Pikiran daging atau pikiran roh gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya pikiran daging adalah maut dan membuat manusia menjadi musuh Allah dan membuat orang menjadi tidur secara rohani dan menuntun orang untuk menerima roh iblis. Dan tanpa disadari, tahu-taunya orang tersebut telah menjadi anak kegelapan. Sebagai referensi, 1 Yohanes 3 ayat 12, Kejadian 4 ayat 4, ayat 8, Ibrani 11 ayat 4, Yudas 1 ayat 11. Poin 1, benih lalang yang ditaburkan kepada Adam, Hawa, dan Kain. Benih lalang yang ditaburkan kepada Adam, Hawa, dan Kain. Nah, apa itu benih yang pertama Allah taburkan ke hati Adam dan Hawa? Yaitu benihnya ini, firman Tuhan ini. Kamu boleh makan buah dari pohon-pohon di taman ini dengan bebas. Lalu, pada hari kau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti akan mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Tetapi iblis menabur benih yang seperti apa? Itu ada di Kejadian 3 ayat 1-6. Ini benih Allah, ini benih iblis. Meski makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak akan mati. Ya, apakah firman bahwa semua pohon di taman tidak boleh dimakan itu benar? Ini benih iblis. Ya, meski kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat pun, kamu benar-benar tidak akan mati. Ini benih iblis. Ya, matamu akan jadi terang, sehingga kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat seperti Allah. Nah, benih yang ditaburkan lagi itu bertumbuh sehingga tampak lewat perbuatan memetik buah baik dan jahat. Kain pun bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Jelas bahwa ia pun awalnya percaya Allah. Tetapi hasil ia menerima pikiran kegelapan, ia menghasilkan buah lalang, yaitu ia lebih menerima pikiran setan dibandingkan firman Allah. Jadi kita harus ingat saudara, kita harus ingat bahwa lalang itu akan dimasukkan ke dalam api yang tidak padam akhirnya. Ya, Matius 3 ayat 12.
Poin kedua, benih lalang yang ditaburkan pada Yudas Iskariot. Benih lalang ini terus ditaburkan pada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pun awalnya mendengar Injil surga sama seperti murid yang lain. Tetapi Yudas Iskariot akhirnya menjadi anak si jahat. Ya kan? Karena iblis telah menaburkan lalang ke dalam hatinya. Itu apa lalang itu? Itu adalah benih pikiran untuk menjual Yesus. Yohanes 13 ayat 22 dan 27, Lukas 22 ayat 3. Iblis memenuhi hati Yudas Iskariot. Nah, pertanyaannya, pikiran apakah yang dimasukkan ke dalam hati ke dalam Yudas Iskariot? Pikiran apakah yang dimasukkan iblis ke dalam dia? Hei, kamu telah menerima uang 30 perak kan? Ya? Dengan diam-diam. Maka ya, kamu tidak bisa mundur lagi kan? Tapi saudara, sebenarnya kan belum telat. Belum telat. Kapanpun bisa baru balik kembali, bertobat. Asal bisa bertobat, Tuhan akan menerimanya. Tapi iblis sebenarnya berbenihnya lagi. Ya, hei, kamu telah menerima uang kan? Dengan diam-diam. Ya, kamu tidak bisa mundur lagi kan? Kamu sudah menerima 30 perak dari imam-imam kan? Dengan syarat harus serahkan Yesus kepada mereka. Ya, kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, iblis memasukkan pikiran begitu ke dalam Yudas Iskariot. Dan akhirnya iblis menguasai hatinya. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis telah membisikkan atau memasukkan rencana, pikiran, hati ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kesimpulannya, rahasia agar lalang tidak ditaburkan. Sekarang ini untuk mencegah virus COVID-19, apa yang harus dilakukan? Karena jika kena air liur bahaya, makanya kita harus memakai masker kan? Secara rohani pun ada virus yang menulari iman kita, ya. Bagi iman kita pun bisa ada virus yang bisa menulari iman kita. Maka itu adalah perkataan yang keluar dari mulut. Dan secara mendasarnya dari pikiran manusia. Maka kita harus memakai apa? Untuk mencegah hal ini, kita harus memakai masker rohania. Yaitu apa itu? Yaitu pikiran roh atau keinginan roh. Nah, ini masker kita. Ya, keinginan roh atau pikiran roh atau keinginan roh. Pikiran atau keinginan roh ini dibuat di hati, yaitu dibuat di hati oleh hati yang bertobat. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Maka kita harus berpikir dengan baik. Itu sangat-sangat penting. Jika demikian, bagi Kain, apakah tidak ada kesempatan untuk mengontrol pikiran? Ada. Bagi Kain diberikan kesempatan untuk mengontrol pikiran. Kapan? Yesus berkata kepadanya kan, Yesus kepada murid-muridnya, orang yang memasukkan tangannya ke bejana bersamaku akan menjual aku. Nah, setelah mendengar firman tersebut,
jika Yudas Iskariot mengontrol pikirannya, ia tidak akan memasukkan tangannya. Tetapi bahkan setelah mendengar firman itu pun, Yudas tetap memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi, apakah ada jalan untuk hidup bagi Yudas Iskariot? Matius 14 ayat 10, ayat 11, Matius 26 ayat 20 dan 23. Itu sebabnya ketaatan. Ketaatan itulah berkat dan jalan untuk hidup. Tetapi Kain telah menolak untuk taat. Berkat, jalan untuk hidup apa? Ketaatan. Tetapi Kain menolaknya. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia keraskan iblis. Maka Yudas berkata padanya, apa yang hendak kau berbuat, perbuatan dengan segera. Perbuatlah dengan segera. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam. Pada akhirnya setelah setan melakukan semuanya melalui Yudas Iskariot, setan membuat Yudas Iskariot mati. Seandainya ia taat, Tuhan bekerja dengan kuat dengan kasih karunia-Nya. Maka akan diberikan kepadanya hati untuk mengontrol pikiran. Tuhan bisa membuatnya bertobat seperti demikian. Tapi diri kitanya tidak bisa bertobat, saudara. Pertobatan pun itu harus Tuhan berikan kasih karunia. Dengan kasih karunia Tuhan kita bisa bertobat. Bukannya diri kita sendiri bertobat. Tidak bisa. Harus ada kasih karunia-Nya. Lalu meskipun Yudas telah menjual Yesus pun, asal dia menyesal dan bertobat, masih ada kesempatan. Tetapi ia tidak melakukannya sehingga akhirnya ia binasa. Saudara-saudara dikatakan bahwa karena kita tidak tahu kapan anak manusia datang kembali, kita disuruh untuk berjaga-jaga, siap sedia. Yesus berkata, anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak kamu sangkakan. Atau anak manusia akan datang pada waktu yang tidak diduga, tidak disangkakan, tidak dipikirkan. Pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Kalau begitu, waktu yang tidak dipikirkan itu menunjuk pada apa? Artinya, anak manusia tidak akan datang seperti pencuri bagi orang yang mengontrol pikirannya. Jika kita melakukan hal-hal yang dari daging dan berbuat dosa, jadi bagaimana? Ya, terbentuklah lingkungan yang sangat baik untuk benih lalang ditaburkan, subur. Oleh karena itu, kita haruslah berjaga-jaga, melakukan pekerjaan yang baik dan tidak berbuat dosa. 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini ku katakan supaya kamu merasa malu. Dan kita harus membuat orang jahat tidak merampas benih yang baik. Kapan orang jahat merampas benih firman? Itu adalah pada waktu kita tidak sadar meskipun kita telah dengar firman. Matius 13 ayat 19, 25 ayat 27. Jadi jika kita menerima benih firman yang baik, maka diri kita menjadi mana rohania. Diri kita menjadi mana rohania. Diri kita. Diri kita menjadi mana rohania. Jadi saudara masing-masing yang menerima firman-lah mana yang turun ke dunia yang bagaikan malam. Terakhir kita baca
satu ayat, Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkau hendak memperhatikan, Tuhan Allah hendak memperhatikan dan mengasihi Kain, namun ia tetap tidak kunjung sadar dan malah menentang Allah. Tolonglah hari ini, bantu agar hari ini kami tidak berkeras hati, tetapi selalu berhati lembut dan taat pada firman Tuhan. Kami ingin berjaga-jaga dan terbangun senantiasa. Bantu kami agar benih lalang tidak ditaburkan, tetapi hanya firman, benih yang baik saja bertumbuh di dalam hati kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.